Selamat datang di kelas MOX Biologi Evolusi Non-Kredit Departemen Biologi FMIPA UI. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menentukan apakah suatu populasi dalam keseimbangan Hardy-Weinberg atau tidak. Kita mulai dengan mengetahui apakah ada perubahan frekuensi alel atau tidak. Misalkan di dalam suatu tubuh, ya, dalam hal ini adalah populasi tikus, ya, itu terdiri atas gamet, kemudian ada zigot, ada individu muda atau juvenile atau individu dewasa atau adult, ya. Nah, kita lihat, misalkan di sini ada diketahui misalnya suatu populasi gamet yang dimiliki oleh suatu individu tikus, ya. Misalnya terdiri atas alel A besar sebesar 0,6, sementara alel A kecil adalah 0,4, ya. Ini kita anggap sebagai frekuensi mula-mula atau frekuensi gamet. Nah, kalau suatu individu itu dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, ya, yang terjadi adalah seluruh gamet ini, ya, akan berkembang menjadi zigot, ya. Dan kemudian frekuensi alelnya itu akan tetap sama. Ya, artinya apa? Ketika kita misalnya melakukan sensus, ya, di dalam suatu zigot diketahui ada 34 zigot dengan genotype A besar, kemudian dengan genotype A besar A kecil ada 57, kemudian A kecil genotipenya itu ada 9. Maka ketika kita menghitung frekuensi alel A besar dan A kecil itu akan sama. Coba kita buktikan, ya. Misalnya apa ya, paling mudah adalah frekuensi alel A kecil dulu, ya, karena dengan mengetahui A kecil kita tahu dengan mudah alel A besar, ya. Misalnya frekuensi, ya, A kecil, ya, sama dengan bagaimana, ya, kita tahu bahwa jumlahnya misalkan di sini adalah 100, berarti alelnya totalnya ada 200, ya, 2 dikali 100, ya. Kemudian berapa jumlah alel A kecil? Oh, ada 9 individu yang punya alel kecil, maka 2 dikali 9, ya, ditambah dengan jumlah alel heterozigot, ya, 57, ya. Kita lihat di sini 18 ditambah 57, ya, dibagi 200, ya. Di sini kita akan memperoleh 75, ya, per 200, ya. Ini kalau tidak salah sekitar 0,375 atau kita bulatan berapa? 0,4, ya. Maka frekuensi A besar, ya, itu dengan mudah kita ketahui, ya, 1 dikurangi 0,4 atau sama dengan 0,6, ya. Ini, ya, berarti tidak berubah di zigot. Nah, begitu juga ketika frekuensi alel ini tidak berubah, ya, maka populasi ini dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, artinya dari zigot menjadi juvenile, ya. Kita lihat, ya, individu-individu genotipe tidak berubah, ya. Kemudian juga ke adult, ya, genotipe tidak berubah. Artinya apa? Ya, antara frekuensi akhir, ya, dengan frekuensi awal itu tidak mengalami perubahan. Inilah yang disebut dalam populasi yang dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Kenapa tidak berubah? Karena tidak ada mekanisme atau kekuatan evolusi yang bekerja. Ya, contohnya apa? Mekanisme atau kekuatan evolusi yang bekerja. Ya, contohnya adalah seperti seleksi alam, kemudian ada mutasi, ada genetic drift, ada migrasi, ya, yang itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Jadi diharapkan kalian bisa mengerti bahwa populasi dalam keseimbangan Hardy-Weinberg itu dapat terjadi kalau tidak ada mekanisme atau kekuatan evolusi yang bekerja. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.